berbeda pendapat. Karena risiko terburuk mereka disumpah. Namun dalam mubahalah itu tidak dibenarkan keluar dari koridor kebenaran dan Al-Quran. Contohnya, saya siap dilaknat, maaf, saya siap ketika meninggal saya bumi tidak menerima jenazah, nggak boleh. Atau maaf, budaya di Indonesia sumpah pocong tidak ditemukan dalam literatur Islam seperti itu. Jadi mubahalah itu berisiko yang terburuk, dia akan dilaknat. Muncul pertanyaan, apakah ketika benar dia berdusta tapi berani bermubahalah, berani bersumpah, saya siap dilaknat oleh Allah dan dibinasakan dari muka bumi, bisa jadi efek tidak langsung atau langsung. Jadi jangan kita ambil satu ukuran seolah-olah ketika yang berdusta tadi tidak dapat kutukan dari Allah di dunia secara lahiriah, nanti efeknya di akhirat, bisa dunia bisa akhirat. Jadi tidak ada mutlak setiap mubahalah itu langsung dapat dikutuk Allah di dunia, belum tentu. Karena Allah berkehendak kepada siapa yang dikehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Ini yang harus kita garis bawahi. Jadi kalau misalnya kadang kalau saya berpikir ketika memang mubahalah itu langsung diazab pada saat itu juga, itu belum tentu juga ya Ustaz ya. Karena kan orang juga akan pasti menunggu kebenaran yang mana gitu ya. Betul. Kalau tahu kayak gitu pasti orang banyak sekali akan bermubahalah ya Ustaz ya. Karena ada efek langsung dari kedustaan yang dia bangun. Oleh sebab itu ujian bagi kita orang beriman. Jangan sampai kita mengambil satu konklusi, ternyata dia tidak diazab, tidak disiksa, tidak dapat masalah, berarti dia benar. Berarti dia benar gitu. Nggak bisa. Kita sangat tidak masuk akal kita mengeluarkan satu konklusi seperti itu terhadap oknum yang secara teori memang dia berdusta. Itu terserah Allah, bisa di dunia bisa di akhirat. Itu bawa keluarga itu untuk apa kan? Betul, supaya ada pembelajaran buat kita bahwa perbuatan ini, kelakuan kita ini tidak benar. Ada sebuah pembelajaran hikmah bahwa bukan hanya bapaknya tidak benar, ditakutkan generasi ke depan melakukan hal yang salah. Karena Islam itu sifatnya preventif. Jangan sampai terjadi kemudian. Makanya melibatkan semua. Yang kedua, teori psikologi, kalau melibatkan anak dan istri seperti saya misalnya, padahal misalnya saya dusta, mau mikir dua kali saya meminta dilaknat. Karena yang korban anak, istri dan saya. Itu bisa karena anak juga ya? Bisa, karena melibatkan anakku dan anakmu, istriku dan istrimu. Bukan hanya pribadi kita, risiko terburuk dari mubahalah. Cuma kembali saya katakan, jangan diambil satu kesimpulan, habis dilakukan yang berdusta dapat laknat. Sedikit aja, stepnya gimana sebenarnya ketika ada satu masalah nggak langsung harus bermubahalah gitu kan? Tidak. Apa saja stepnya? Dimusyawarahkan dulu. Pertama dimusyawarahkan. Kedua, ada hakam. Datangkan hakim yang tidak berpihak dalam kasus itu. Jangan ada kesan dia pihak ke sana dan ke kiri. Dia harus objektif, transparan, tapi universal berpikirnya. Udah, tidak ada jalan keluar. Ada pihak yang mengajukan agar dilakukan itu untuk mengambil klarifikasi resmi. Baru itu. Kata kunci, mubahalah jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah ketika ada fitnah terjadi. Ustaz, jelas sekali. Masya Allah. Baik, kita break dulu ya Ustaz ya. Baik saudaraku, jangan kemana-mana karena kami akan kembali.